Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lajarul Amin sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang penerapan salah satu nilai aneka, yaitu komitmen mutu dalam pekerjaan sehari-hari. Sedangkan aspek-aspek dalam komitmen mutu ada beberapa, yaitu efektivitas. Ya, efektivitas adalah sejauh mana organisasi atau suatu kelompok kerja dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Kemudian ada efisien. Nah, efisien ini terkait dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Nah, efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada inovasi. Inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi atau lingkungan kerja beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu menjadi awal dari terbentuknya suatu inovasi. Kemudian ada mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, nihil cacat, kesempurnaan, dan kesesuaian terhadap persyaratan. Nah, itu namanya yang dimaksud dengan mutu. Nah, dalam menjaga komitmen mutu kita perlu mementingkan 5 hal. Yang pertama ada goals atau tujuan, yang kedua roles atau peran, yang ketiga prosedur, kemudian yang keempat relationship atau hubungan, yang kelima ada leadership atau kepemimpinan. Nah, dalam melaksanakan ini mari kita simak ya penerapan komitmen mutu dalam kehidupan sehari-hari dunia kerja. Nah, ini contohnya saya sebagai petugas gugur ketika ada di kantor pertanahan Kota Balikpapan. Nah, yang pertama adalah pelayanan kepada masyarakat atau pemohon. Nah, dalam hal ini ketika saya di kantor sebagai petugas gugur, saya di loket dalam hal check plotting, yaitu sebelum melakukan pendaftaran. Dengan alasannya kita perlu mengecek lokasi dan posisi tanah tersebut, sehingga bila itu masih sudah aman atau tidak ada hak atas tanah di atas tanah tersebut, maka bisa lanjut dalam pelaksanaan permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut. Nah, kita perlu namanya humble atau ramah kepada pemohon agar mereka merasa puas dalam dilayani. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah pengecekan alat ukur sebelum petugas ukur ke lapangan. Nah, sebagai petugas ukur, saya harus mencegah terjadinya sesuatu hal yang terjadi di lapangan, yaitu atau alat gangguan atau error alatnya masih bisa digunakan atau tidak. Nah, hal itu dalam rangka meningkatkan mutu kita dalam melayani masyarakat maupun publik ketika di lapangan. Alat ukur ini sangat penting, kita harus dijaga juga. Sebagai petugas ukur kita harus menjaga dan merawat alat ukur kita. Nah, itu sebagai wujud dalam pelaksanaan komitmen mutu ketika ada di kantor. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan pengukuran di lapangan. Kita sebagai petugas ukur harus memenuhi standar-standar petugas ukur di lapangan, yaitu dengan ketelitian dalam menggambar, kemudian memastikan kebenaran alat, kemudian pada saat pengukuran harus ada pemohon, begitu. Dan pelaksanaan penggambaran di studio. Nah, di studio kita menggambar sesuai dengan hasil ukur kita ketika di lapangan dan hasil kita di lapangan, sehingga kita meningkatkan mutu dalam pelaksanaan pengukuran dan penggambaran. Nah, kemudian pengecekan. Setelah hasil ukur kita telah digambar, nah kita mengecek posisi bidang tanah itu ketika di lapangan itu overlap atau tidak dengan peta lama. Nah, peta lama ini seperti hard copy yang ada di markah kantor pertanahan. Nah, dalam pelaksanaan itu kita juga mendigit nih, menyeken hard copy-nya, sehingga nanti bisa dilihat ketika ada di komputer. Kita bisa lihat secara offline di komputer petanya. Kemudian pelaksanaan pengecekan pemetaan setelah cross check di peta. Nah, setelah pemetaan kita cross check dulu nih hasilnya benar nggak di situ, begitu. Kemudian yang terakhir yang petugas ukur lakukan biasanya adalah mengevaluasi dengan diskusi dan konsultasi kepada sang petugas ukur maupun atasan. Nah, kita dalam konsultasi itu ada memberikan evaluasi nih dari beberapa orang tentang hasil ukur dan pemetaan kita. Kesimpulan dari komitmen mutu dalam penerapan kehidupan kerja sehari-hari
Itu ada beberapa. Yang pertama adalah kita harus mengaktualisasikan nilai dasar kemampuan mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur, mendorong ciptanya iklim budaya yang kerja unggul, menumbuhkan keberanian dalam menampilkan kreativitas dan inovasi, ya kan? Kita mempunyai mindset untuk bermutu. Kemudian orientasi kerja kita bukan pada kewajiban tetapi pengabdian dalam melayani. Kemudian fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik, ya kan? Kemudian kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kemudian setiap aparatur harus memiliki sense of quality, semangat belajar tinggi, menimbulkan keberanian berpikir kreatif dan alternatif, aktif bertanya dan bahkan berpendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dalam menghadapi globalisasi. Nah, sekian dari saya tentang penerapan kemampuan mutu dalam kehidupan kerja sehari-hari. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di dunia nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.